kita punya program riset itu biasanya melakukan semacam call proposal, dan biasanya itu ada proses, ada waktu seleksinya. Jadi kegiatan untuk seleksinya itu biasanya dilakukan di awal tahun. Proses seleksinya itu sekitar hampir 8 bulan ya. Jadi penelitian-penelitian yang sedang berjalan itu adalah hasil dari yang proses yang kita seleksi di tahun 2024 lalu. Nah, di tahun 2025 ini kita juga sedang melakukan proses seleksi call proposal yang nanti diharapkan nanti akan mendapatkan riset-riset yang akan kita danai untuk pendanaan tahun 2026. Jadi tahun 2025 ini yang sedang berjalan, kita membagi riset itu menjadi 7 bidang. Ada bidang bioenergi, bidang biomaterial atau electrochemical, kemudian bidang pangan dan kesehatan, kemudian bidang budidaya, termasuk juga di situ lahan dan tanah, jadi bagaimana pemupukan dan sebagainya. Kemudian bidang pasca panen dan pengolahan, jadi ketika dia sudah dipanen sampai dia masuk ke pabrik itu treatmentnya yang efisien bagaimana. Kemudian bidang lingkungan, dan terakhir bidang sosial ekonomi, termasuk juga teknologi informasi dan komunikasi. Nah, setiap tahun kita selalu ada setiap bidang itu yang didanai. Nah, yang tahun ini yang sedang kita danai misalnya di bidang bioenergi, itu dalam rangka membuat teknologi yang lebih murah, lebih bagus hasilnya dengan bubble, teknologi bubble dilakukan oleh IPB. Atau kita juga sedang danai penelitian yang membuat katalis pengganti metanol yang semalam ini dilakukan di banyak pabrik kelapa sawit, dan itu cukup tinggi biayanya dan masih impor. Nah, satu penelitian yang kita danai di bidang energi itu bagaimana menggantikan metanol itu dengan katalis yang bisa kita gantikan. Di bidang kesehatan kita ada penelitian bagaimana cara mendeteksi misalnya 3-MCPD yang ada di sawit. Itu kan menjadi problem kemarin ya. Nah, ada penelitian yang kita undang juga di pameran ini dari ITB yang membuat alat untuk mendeteksi hingga tahu kalau dengan alat itu ketahuan, oh ini tuh 3-MC-nya sekian. Nah, di bidang budidaya masih terkait dengan bagaimana kita membuat tanaman yang tahan terhadap cekaman kekeringan maupun cekaman dari ganoderma. Jadi upaya-upaya yang dilakukan penelitian itu untuk bisa membuat tanaman itu bisa tahan terhadap cekaman-cekaman tersebut. Kita untuk penelitian itu biasanya minta peneliti itu bekerja sama dengan industri. Misalnya salah satu penelitian yang sedang kita danai tahun lalu, pabriknya itu mengolah PVC. Stabilizer untuk mengolah PVC itu berasal dari getah pinus yang kita ternyata masih impor. Nah, salah satu peneliti menggandeng salah satu BUMN kita, PT Timah, untuk membuat stabilizer itu dari kelapa sawit. Nah, jadi kerjasama itu sudah digandeng sejak awal untuk bagaimana riset-riset itu nanti bisa dimanfaatkan oleh industri kelapa sawit. Kalau saya lihat mungkin perlu lebih banyak melibatkan peneliti ya. Misalnya menyampaikan hasil-hasil risetnya. Kami tuh banyak tuh para peneliti yang sudah mungkin hasil-hasil risetnya itu bisa dimanfaatkan oleh industri. Kalau saya lihat kemarin kan lebih banyak ke pabrik ya, tapi riset-riset yang mungkin kami sebenarnya juga ada program diseminasi, tapi mungkin dengan lebih luas di acara Telkom ini bisa mengundang para periset itu untuk menampilkan hasil-hasil penelitian di sini, itu akan lebih bagus sehingga hasil riset itu bisa diketahui dan para peserta yang kebanyakan di sini bisa memanfaatkan riset itu. Karena riset yang kami danai ini memang tujuannya adalah bisa dimanfaatkan. Jadi bukan untuk simpan gitu. Nah, kalau itu bisa dimanfaatkan itu akan menjadi sangat bagus sekali tanpa ada biaya yang dipungut dari pemanfaatan riset tersebut. Jadi kita sediakan inilah teknologi terbaru,
silakan para perusahaan bisa menggunakan teknologi itu secara free.